Oke, halo. Selamat siang, pagi, atau malam. Ya. Kali ini kita akan melanjutkan proses pembuatan karya seni murni. Dalam hari ini kita membuat karya seni komik. Nah, di pertemuan sebelumnya kalian sudah memilih jenis komik yang akan kalian buat. Ya, ada dua jenis. Komik majalah atau komik buku dan komik strip. Setelah itu kan juga sudah belajar mengenai pembuatan karakter tokoh yang akan kalian buat menjadi komik. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas dua. Yang pertama pembuatan panel dari komik strip dan komik majalah. Selanjutnya adalah pembuatan angle atau sudut pandang. Ya, untuk lebih jelasnya kita simak video berikutnya. Oke ya, kita lanjut ke materi komiknya. Nah, seperti di video sebelumnya, kita akan membuat panel, ya, panel dari dua jenis komik. Yang pertama komik majalah. Nah, karena tiap komik itu memiliki karakter panelnya masing-masing atau dia berbeda. Untuk komik majalah itu biasanya untuk jenis panelnya itu bebas, ya, artinya berapapun kotak pembatas yang kalian buat, misalnya begini ya. Nah, itu sah-sah saja, tergantung kebutuhan atau tema yang akan kalian gambar. Di sini ada gambarnya. Nah, di sini berarti ada 1, 2, 3 dan 4. Nah, biasanya panel untuk komik majalah itu cara bacanya dari kiri ke kanan, ya, dari kiri ke kanan, terus turun lagi ke kiri, ya, ke sini, terus ke kanan lagi. Jadi angle atau adegannya dari kotak 1, panel 2, panel 3 dan panel 4. Ya. Bisa juga kalian buat satu. Misalnya kalian ingin menonjolkan karakter dari tokoh yang kalian buat, ya. Di sini kan bisa buatnya dia zoom atau angle-nya besar. Kalian bisa mainkan detail dari karakter yang ingin kalian buat. Disinilah gunanya kalian buat panelnya itu satu dari satu halaman itu. Jadi anggap ini halaman. Nah, di sini ada satu angle yang dia bisa kamu eksplorasi menjadi bentuk detail untuk menonjolkan karakter komik kalian. Nah, itu untuk komik majalah. Saya pikir untuk komik majalah nggak begitu banyak permasalahan karena dia bebas-bebas saja mau buat jenis panel seperti apa. Terus yang kedua panelnya komik strip, ya. Nah, kalau komik strip ini dia cenderung formal. Artinya standarnya jelas, ada dua standarnya, ya. Yang pertama, nah, anggaplah ini sebuah kertas kerja kalian atau kertas komiknya. Itu, nah begini, angle-nya dari satu adegan, adegan 2, adegan 3. Jadi dia turun 1, 2, dan 3. Nah, jadi sini adegan 1, adegan 2 dan adegan ketiga. Jadi ceritanya turun. Itu untuk komik strip karena dia hanya berupa cerita pendek. Di sini ada temanya tentang apa. Di sini biasanya itu pembukaan, di sini isi, di sini penutup. Kan begitu untuk komik strip. Nah, yang kedua dia bentuknya masih formal juga, ya. Dia bisa berupa cara bacanya seperti cara baca pada umumnya dari kiri ke kanan. Di sini 1, 2 dan ketiga. Nah, begitu sama di sini ada temanya. Jadi dua angle ini kalau kalian buat komik stripnya, ya. Bisa juga tidak harus 3, bisa juga 4. Nah, misalnya di bagian sini kalian ingin menonjolkan karakter atau ingin membuat ekspresinya pada wajah lebih detail. Misalnya dia sedang marah, sedang sedih. Misalnya sedang sedih, kamu bisa buat zoom pada bagian matanya. Kamu bisa tambahkan efek-efek
air mata atau kerut pada mata yang membuat dia tampak sedihnya lebih dramatis. Karena apabila angle-nya itu besar, tentu banyak sudut yang bisa kamu manfaatkan sehingga karakter sedihnya bisa tercapai. Nah, itu untuk pembuatan ini angle atau panelnya. Yang kedua adalah sudut pandang, ya, angle sudut pandang atau perspektif. Ya, sudut pandang. Sudut pandang ini ada 3 standarnya, bisa lebih. Yang pertama sudut pandang mata burung elang, ya, burung elang. Yang kedua sudut pandang manusia atau kita. Nah, yang ketiga sudut pandang mata kata. Nah, kita ganti lembaran selanjutnya karena ini udah penuh. Nah, teknisnya seperti ini, ya, seperti ini. Kalian anggap ini sebuah objek, ya, tergantung nanti objek yang mau kalian buat apa. Ya, ini objek, ya. Sudut pandang ada 3. Yang pertama tadi mata elang. Nah, kita anggap di sini mata elang, di sini manusia, di sini kata. Nah, ini anggap mata kalian. Kalian sebagai apa? Kalian sebagai mata elang, mata manusia, atau mata kata. Di sini ada objek. Tentu arahnya ke sini. Nah, untuk mata elang ini otomatis kalian melihatnya dari atas, ya, dari atas, dari atas. Kalau kalian sebagai mata manusia tentu sejajar, dari depan sejajar. Kalau dia mata kata dari bawah, jadi kalian anggap kalian sebagai kata melihat sosok objek tertentu. Tentu hasilnya berbeda, ya. Benda yang sama ketika kamu lihat dengan perspektif dari angle mata elang, mata manusia, dan mata kata, tentu hasilnya sama, ya, meskipun dia objeknya sama, tergantung sudut pandangnya, tergantung sudut pandangnya. Begitu juga nanti begitu kalian buat karakter komik atau adegan yang kalian buat, tentu angle-nya serharap tidak selalu mata manusia. Misalnya kalian bisa ambil adegan atau angle-nya sebagai mata elang atau mata kodok atau mata kata, tergantung keinginan dan jalan cerita yang ingin kalian sampaikan.